Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prastyo dari Prodi Studi Agama nomor induk mahasiswa 933100619. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul tafsir tematis mengenai toleransi dalam beragama. Pengertian toleransi dalam agama. Toleransi berasal dari bahasa Latin toleration, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, dan keinginan dan kesabaran. Dalam bahasa Inggris, yang berarti sikap menunjukkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memperlakukan persetujuan. Sedangkan bahasa Arab, istilah ini menunjukkan kepada kata tasamuh, yang saling mengizinkan atau saling memudahkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai kelapang dadaan, dalam artian suka kepada siapapun yang membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebiasaan berpikir dan keyakinan orang lain. Para ahli berpendapat toleransi memiliki banyak pengertian. Heller menyatakan toleransi yang diwujudkan dalam kata perbuatan harus dijadikan sikap menghadapi pluralitas agama yang dilandasi dengan kesadaran ilmiah, dan harus dilakukan hubungan kerjasama yang bersahabat antara penduduk agama baik atau pemeluk agama. Secara sederhana, toleransi atau sikap toleran diartikan oleh John Effendi sebagai sikap menghargai terhadap kemajemukan. Dengan demikian, toleransi dalam konteks ini berarti kesadaran untuk hidup berdampingan dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Sebagai hakikat, toleransi terhadap agama-agama lain merupakan suatu persyarat utama bagi setiap individu yang ingin kehidupannya damai dan tentram. Maka dengan begitu akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama. Jadi intinya, toleransi merupakan salah satu pengikat kerukunan umat beragama. Dalam Islam sendiri, toleransi dijadikan pijakan atau patok atau pondasi sebagai suatu hal yang saling menghargai dan menghormati agama lain, dan tidak adanya unsur paksaan terhadap agama lain untuk beralih agama ke agama yang seseorang yakini. Islam memiliki asas bagi umatnya yang seharusnya memajemukkan serta memperbolehkan umatnya untuk hidup berdampingan dan menjalin hubungan dengan agama lain. Bahkan Islam sendiri mengajarkan, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dengan hal ini, jika ada suatu hal yang bertentangan, akan sangat mudah untuk diselesaikan dengan bijak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan menumbuhkan sifat toleransi bagi seluruh makhluk hidup. Namun banyak satu ayat dalam Al-Kafirun ini dapat diambil pelajaran serta hikmah berharga, bahwa dalam Islam melarang umatnya untuk mencampur adukan ajaran dengan agama lain. Yang kedua, pengertian pluralisme agama. Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan al-ta'adudiyah al-diniyah, dan dalam bahasa Inggris religious pluralism. Oleh karena itu, istilah pluralisme agama ini berasal dari bahasa Inggris. Maka dalam mendefinisikan secara akurat harus menuju kepada kamus bahasa tersebut. Pluralisme berarti jamak atau lebih dari satu. Sementara itu, definisi agama dalam wacana pemikiran barat telah mengandung
perdebatan dan polemik yang tak berkesudahan, baik dalam bidang ilmu filsafat, agama, teologi, sosiologi, antropologi maupun di bidang ilmu perbandingan agama sendiri, sehingga sangat sulit bahkan hampir bisa dikatakan mustahil untuk mendapatkan definisi agama yang bisa diterima atau disepakati semua kalangan. Untuk mendefinisikan agama yang bisa diterima atau disepakati, sehingga setidaknya bisa menggunakan 3 pendekatan, yakni segi, fungsi, institusi, dan substansi. Para ahli sejarah sosial mendorong definisi agama sebagai suatu institusi historis, suatu pandangan hidup yang mudah dibedakan dari yang lain yang sejenis. Misalnya, secara alami sangat mudah membedakan antar agama dan budaya Islam dengan hanya melihat sisi kesejarahan yang melatar belakangi keduanya, dan dari perbedaan sistem kemasyarakatan, keyakinan, ritual, etika, dan yang ada di dalam ajaran keduanya. Definisi pluralisme agama menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Diana LSK, pluralisme itu bukanlah sebuah paham bahwa agama itu adalah semua sama. Menurutnya, bahwa agama itu adalah tetap berbeda dalam daratan simbol, namun pada daratan substansi memang sastra. Jadi yang memperbedakan agama hanyalah jalan atau syariat, sedangkan secara substansial semua sastra atau menuju kebenaran yang transendal itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata atau ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.